kita sudah melihat penjelasan singkat tentang perkembangan di masa kependudukan Jepang. Jadi kami akan menjelaskan lebih detail dan lengkap apa itu perkembangan seni rupa di masa penduduk Jepang selama masa pada tahun 1942 sampai 1945. Selama masa penduduk Jepang yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, untuk menyenangkan hati rakyat, Jepang mengizinkan berdirinya Poetra dan Keiminin Bunka Shidoso. Yang pertama, Poetra. Poetra adalah sebuah organisasi politik yang berdiri pada tahun 1942 oleh sekelompok pejuang Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Tujuan utamanya adalah membentuk suatu kekuatan hebat dari masyarakat. Poetra bisa disebut sebagai organisasi empat serangkai karena dipimpin di bawah kepemimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Kependudukan Jepang yaitu pada tahun 1942 sampai 1945 untuk menyenangkan hati rakyat. Jepang mengizinkan berdirinya Poetra dan Keiminin Bunka Shidoso atau disebut empat serangkai. Dan Jepang lalu mengawasi kegiatan Poetra. Bagi Jepang sendiri, Poetra dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan perasaan anti barat dan memiliki organisasi ini. Semua potensi masyarakat Indonesia dapat dipusatkan untuk membantu usaha peran Jepang. Poetra memiliki beberapa departemen. Ada Departemen Kebudayaan dipimpin oleh Sojojono dan Afandi. Misi mereka adalah mempromosikan, mempopulerkan seni murni masyarakat luas, khususnya pada perkembangan seni modern Indonesia di dunia. Organisasi ini juga berhasil memproteksi seni dari propaganda Jepang, khususnya untuk mensukseskan militer Jepang pada tahun 1942. Poetra melalui memamerkan hasil lukisannya dari para seniman muda yang bertempatan tinggal di Jakarta. Selain itu digelarkan juga pameran solo pelukis Basuki Abdullah Afandi, Kartono Yudokusumo, dan Nyoman Ngedon. Setelah melihat hasil karya seni Afandi, para pengamat seni percaya bahwa seni Indonesia bergerak ke arah yang benar. Pada tahun 1943, beberapa pameran diselenggarakan dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melihat. Sedangkan pada tahun 1944, pemerintah Jepang membubarkan Poetra setelah mereka menyadari bahwa perkembangan Poetra ternyata banyak menguntungkan bagi Indonesia. Pada tahun 1942, Poetra berdiri dan mulai memamerkan hasil lukisan dari para seniman muda yang berdomisili di Jakarta. Pada tahun ini pula dipertunjukkan pameran solo dari pelukis Basuki Abdullah Afandi, Kartono Yudokusumo, dan Nyoman Ngedon. Setelah melihat hasil karya Afandi, para pengamat seni percaya bahwa setelah Indonesia bergerak ke arah yang benar. Pada tahun 1943, beberapa pameran diselenggarakan dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sedangkan pada tahun 1944, pemerintah Jepang membubarkan Poetra setelah mereka menyadari bahwa perkembangan Poetra ternyata banyak menguntungkan bagi Indonesia. Yang kedua, Keimin Bunka Shidoso. Keimin Bunka Shidoso merupakan pusat kebudayaan yang didirikan secara resmi oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943. Keimin Bunka Shidoso terdiri dari berbagai aliran seni seperti sastra, musik, tari, drama, dan film dan seni murni. Seniman baru ini banyak yang datang dari luar Jakarta, seperti Zaini, Nasyar, dan Mokhtar Apin dari Sumatera Barat, Trubus dan Kusnadi dari Jawa Tengah, Heng Ngantung, Hendra Gunawan, Oto Jaja, dan Dullah merupakan seniman-seniman pemula yang karyanya dipamerkan pada pameran Keimin Bunka Shidoso, pusat kebudayaan yang mendedikasikan untuk mempromosikan seni murni ini
berhasil membentuk ikatan yang baik antara seniman dengan masyarakat. Lukisan ini adalah karya dari S. Sutjojono yang bertemakan Pantai Cerita. Karya lukisan ini adalah salah satu maestro lukis Indonesia, memiliki karakter goresan ekspresif dan sedikit bertekstur. Goresan dan sapuan cat di atas kanvas bagai dituang begitu saja. Selanjutnya ada karya lukisan berjudul Pertemuan. Ini isinya dapat ditafsirkan dengan berbagai interpretasi. Hal itu dikarenakan secara tekstual objek-objeknya mengandung potensi naratif yang multi-interpretatif. Laki-laki dan perempuan sedang duduk. Laki-lakinya masih berpakaian lengkap dengan jas dan peci, sementara wanitanya memakai kebaya. Dan karya terakhir adalah sebuah lukisan yang sangat ekspresif yang mengungkapkan kekejaman tentara Jepang yang tergambar pada lukisan Li Mangfong yang berjudul Praktek Penyiksaan oleh Tentara Jepang.